Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihil kiram. Ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masayyikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil hukukil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadhil qaryah wa khususan ila mu'allif hadzal kitab asy-syekh al-imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dapat hadir di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita bab 17, hadis nomor 3. Bab 17 hadis nomor 3 menerangkan tentang keutamaan sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tawi sedekah iku tasuddu nutupi apa sedekah sab'ina baban ing 70 lawang minasu saking kealanan. Ini hadisnya pendek. Rasulullah mengatakan sedekah itu menutup 70 pintu kejelekan. Bukan 70 kejelekan, tapi 70 pintu. Nah, sak lawang isine pira nggih mboten semerap. Ini tertutup karena sedekah. Jadi sedekah itu termasuk sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang istimewa. Jadi tidak hanya pahala sedekah itu dilipat gandakan pahalanya, tetapi juga menutup 70 pintu kejelekan. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, as-shadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala ahwanuha al-judam wal baros hadza mimma alaihi Allahu ta'ala li nabiyhi minat tibir ruhani alladhi yu'jizu an adrakahul khalqu. Rasulullah mengatakan sedekah itu menahan atau mencegah 70 bagian dari beberapa bagian bencana. Kalau dalam hadis ini disebut 70 bencana. 70 bagian dari bencana. Ahwanuha al-judam wal baros. Serendah-rendahnya bencana atau bala itu adalah al-judam wal baros, penyakit belang dan lepra. Serendah-rendahnya itu. Jadi hadis ini mengatakan sedekah itu menolak 70
bagian bencana. Yang paling rendah adalah penyakit judam wal baros, belang dan lepra. Paling rendah itu, paling rendah. Ahwanuha. Hada mimma alaihillahi ta'ala linabiyhi minatibir ruhani alladhi yu'jizu an adrakahul khalqu. Ini adalah bagian yang diberikan kepada para nabi tentang pengobatan ruhani. Pengobatan ruhani. Alladzi yu'jizu an adrakahul khalqu, yang diberikan oleh Allah untuk diketahui oleh makhluk. Ini yang diberitakan itu seperti itu. Yang tidak diberitakan berarti lebih banyak lagi. Jadi keutamaan sedekah. Hadis yang lain, Rasulullah mengatakan wadawu mardakum bisedaqati. Wadawu, obatilah atau sembuhkanlah mardakum, orang-orang yang sakit di antara kalian, bisedaqati, dengan sedekah. Ini sedekah niku tibae kena digawe tombo. Niki logika kita sulit menerima ya. Sedekah kok gawe tombo iki piye hubungan? Begitu kan? Tapi Rasulullah mengatakan seperti itu. Mafhum mukhalafai, uang kok loro-loron berarti kurang. Wah, gak enak nih, burine gak enak nih. Logikanya kan begitu. Jadi uang kok loro-loron berarti kurang sedekah. Karena sedekah sendiri itu mencegah balak tadi. Mencegah balak. Lah balak itu diturunkan oleh Allah kepada kita. Itu kan dalam rangka banyak hal. Bisa sebagai siksa untuk kita. Terkadang balak itu diturunkan oleh Allah karena Allah menguji kita. Kalau ujian itu berarti untuk naik kelas. Kalau adab itu berarti kesalahan. Bisa jadi balak itu diturunkan oleh Allah sebagai tadzkirah, peringatan kepada kita. Jadi fungsi balak itu 3 itu. Iso dadi adab karena dielingno bolak-balik ra kena, akhirnya diparingi siksa. Siksa yang dipercepat diturunkan di dunia. Bisa menjadi peringatan supaya kita kembali. Bisa dalam rangka naik kelas. Yo ora salah, ra dosa, ora apa-apa, tapi diparingi bala. Itu untuk naik kelas. Seperti ceritanya Nabi Ayub itu. Hartanya dihabiskan, keluarganya dimatikan, diberi sakit, diusir oleh penduduk. Salah apa Nabi Ayub? Enggak punya salah wong Nabi. Nabi itu enggak ada yang punya salah. Karena semua nabi itu maksum. Ini i'tiqad ini ya. Jadi semua nabi itu maksum, artinya terjaga dari dosa. Itu bedanya nabi dengan kita, itu bedanya di situ. Jadi para nabi itu semua terjaga dari dosa. Tapi kok diberi seperti itu dalam rangka naik kelas. Jadi bocah niku nek arep munggah kelas ya wajib melu ujian. Ora gelem ujian ya ora munggah kelas, kan begitu. Logikanya seperti itu. Jadi sedekah itu seperti itu, begitu luar biasa. Ini kita harus berupaya dengan apa yang kita miliki untuk bersedekah, apapun sudah. Pun. Hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan, khalaqallahul iman wa hafahu wa madahahu bisamahah wal haya wa khalaqal kufra wa dammahu bil bukhli wal jafa. Rasulullah mengatakan Allah itu menciptakan iman, kemudian Allah menghiasi serta memuji iman itu dengan sifat dermawan dan malu. Jadi Allah menciptakan iman ini dihiasi dan dipuji dengan sifat dermawan dan malu. Berarti kok ana wong iki gak patek loman,
imannya perlu dipertanyakan, kan begitu. Jadi kok ana wong iki ora patek duwe isin. Berarti imannya perlu dipertanyakan. Ini hadis ini. Jadi yang menjadikan iman seseorang itu semakin tumbuh berkembang dan semakin kuat itu adalah samahah pertama. Samahah itu dermawan. Dermawan itu cara Jawane loman. Napa loman? Napa loman? Loman itu gak isoan. Gak isoan. Jadi gak mentoloan. Itu loman. Nah, jadi ana tanggane lara, senajan ra njaluk, tidak pernah minta kepada kita, ini sebutan mentolo. Itu ada tingkatan. Jadi pertama namanya sakho. Kalau terjemah bahasa Indonesia sama, artinya dermawan. Sakho itu suka membantu ketika diminta. Jadi ono wong butuh minta tolong, dia selalu berupaya membantu. Ora duwe duit membantu tenaga, ora duwe bantu enggak punya tenaga pikiran. Gak duwe duit, gak duwe tenaga, pikirannya bodoh pisan, oh sapes nih. Bantu doa. Lho kok bantu doa wis ra iso ya wayahe didongani kan begitu. Ngrewangi donga wae ra iso. Jadi setiap ada permintaan dia selalu berupaya membantu. Itu namanya sakho. Kalau dalam ilmu tasawuf itu salah satu pasukan dari nafsul mulhimah, nafsu tingkat ketiga, nafsu yang sudah mendapatkan petunjuk. Atasnya itu namanya jud. Jud itu suka membantu baik ketika diminta ataupun tidak diminta. Berarti dia sudah ada kepedulian. Nek sakho itu masih wonge menengahi kok, wonge gak nembung aku kok, masjid ono acara aku gak disenggol kok. Jadi dia masih merasa kan begitu nih. Jadi merasa gak diminta, gak dimintai tolong sehingga tidak, itu namanya sakho. Kalau jud beda lagi. Jadi walaupun tidak diminta, selama dia mampu dia berusaha untuk menolong. Itu namanya jud. Beda. Jadi kebaikan itu berkelas. Kebaikan itu berkelas. Itu salah satu di antara pasukan dari nafsul mutmainnah, nafsu tingkatan keempat. Ini bertingkat, nafsu itu sampai 7 tingkat. Yang tertinggi namanya sifat karom. Karom itu suka menolong ketika diminta atau tidak diminta, baik kepada kawan ataupun lawan. Nah, ini sudah tertinggi nih. Ini akhlaknya Rasulullah. Dijaluki apa ora dijaluki tetap membantu. Baik kepada kawan ataupun kepada musuh tetap membantu. Tetap membantu. Rasulullah itu seringkali ketika awal-awal berdakwah, setiap keluar rumah disawati karo wong kafir Quraisy. Kan begitu cerita. Dilempari batu. Sampai suatu ketika orang ono sing nyawat. Rasulullah bertanya, iki sing biasane nyawati aku nang ndi? Anu Kanjeng Nabi sakit. Duh, ayo disambangi. Coba bayangkan. Disambangi didongakne. Kira-kira nek jenengan ben metu omah disawati wong terus wonge lorong lho piye? Ya ngono iku oleh-oleh. Lah kan gitu. Itu kita ya. Yo rasakno kan gitu kan. Jadi kita masih menyimpan dendam itu. Rasulullah tidak punya itu begitu sudah. Walaupun kepada lawan. Masya Allah. Ini akhlak nih. Akhlak. Jadi beragama itu perspektifnya harus luas, sudut pandangnya harus luas. Jadi perspektif apa ini? Kajian apa dari sudut pandang yang mana? Itu namanya karom. Wis adoh lah, kula jenengan adoh ngomong karom ku adoh. Napa sik mangkelan. Nggih mboten? Nah,
pokok sing mangkelan iku sadoh lah sifat-sifat seperti ini. Lah itu pasukan dari nafsu radiyah. Nafsu tingkatan yang kelima, keempat, 1 2 3 4 kelima. Coba Pak. Itu masih 5, belum sampai 7. Wah, waduh meneh. Saya menerangkan tentang 7 tingkatan nafsu beserta pasukan-pasukan nafsu itu teng majelis taklim kami itu mulai tahun 2010, baru selesai kira-kira 4 bulan yang lalu, baru selesai. Niku tidak terlalu detail saya menerangkan, itu saya terangkan sing ngrungokno mbuh paham mbuh ora. Ngomong paham niku berikutnya mbuh dilakoni apa ora, kan adoh berarti. Itu baru tahap keilmuan, baru tahap teori. Berarti sebenarnya kita itu masih perlu banyak sekali yang kita upgrade, kita perbaiki, itu masih sangat banyak sekali. Kita kembali pada kajian kita. Jadi begitu pentingnya sedekah, sehingga Rasulullah mengatakan, jadi iman itu diciptakan oleh Allah, kemudian iman ini diperkokoh dengan sifat dermawan dan sifat malu. Khaya niku ana loro, khaya sifat malu itu terbagi 2. Ada khaya robbani, ada khaya nafsani. Khaya robbani niku isin karo Gusti Allah. Nek khaya nafsani isin karo makhluk. Panjenengan arep nyolong, tibake ana wong liwat. Ora sida nyolong apa isin. Kalau cacat kita, aib kita diketahui orang, kita malu. Itu namanya khaya nafsani. Kalau khaya robbani itu malu kepada Allah. Itu masih gak ono wong ya tetep isin. Arep ndonga ning Gusti Allah, ndonga sing akeh. Ya Allah Gusti panjenengan paringi kula niki seger waras. Duit akeh. Iso tuku mobil, kreditan ndang lunas. Iso tuku omah. Arep ndonga sing akeh seperti itu isin. Kenging napa kok isin? Ibadahe pas-pasan jaluke akeh. Ibadahe pas-pasan jaluke itu kan tidak masuk akal. Nyambut gawe ini setitik bayarannya jaluk malu. Apalagi yang diminta hanya urusan dunia, yang terkadang itu hanya sekedar mengikuti kesenangan kita. Rasulullah itu kalau doa urusan dunia bisa dihitung dengan jari. Coba bayangkan. Jadi Rasulullah itu doanya mesti urusan akhirat. Pun kayak contoh sing gampang mau. Donga ma'am. Ya napa? Allahumma bariklah. Ya Allah, jadikanlah keberkahan di dalam rezeki kami. Yang diminta seperti itu. Gitu. Donga arep turu, ya napa? Sampai nek gak apal tak balekno TPA lho sampeyan iki. Bismillahirrahmanirrahim ahya. Dengan namamu ya Allah, kami hidup dan kami mati. Tidak ada doa yang urusan dunia sama sekali. Coba bayangkan. Doa-doa yang diajarkan Rasulullah itu rata-rata urusannya urusan akhirat. Rata-rata pun minta keimanan yang kuat, ilmu yang manfaat. Sementara nek kula jenengan ndonga gak tahu melu Rasulullah. Malah Rasulullah nek ndonga urusan dunia kan minta kepada Allah supaya dijadikan orang yang fakir. Allahumma ahyini miskinan, betul nggak? Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Sampai ini doanya Rasulullah. Berarti sunnah roh. Sampai ngelakoni sunnah sing niki napa mboten? Lu wayah sing gak enak gak melok sunnah Rasul. Wayah sing enak ngomongi ini sunnah Rasul. Alah gombal. Ya mengikuti kesenangan itu sebenarnya. Nah, kita terlalu berkamuflase di situ sebenarnya, kan nuri. Wayah rabi papat ngomongi sunnah Rasul, tapi wayah Allahumma ahyini miskinan meneng wae. Betul nggak kira-kira?
Saya nggak melarang panjenengan pengen rabi loro telu monggo, tapi gak usah ngomong sunah Rasul. Apa kemoncolan. Awak itu mengikuti kesenangan gitulah, itu lebih pantas. Buktinya kita nggak pernah adil. Rasulullah doa Allahumma ahyini miskinan, kita nggak mau ikut. Itu kalau zaman teng pondok wis gede lho, wis karo kiai dikongkon ngrewangi mulak. Kiai kula niku nek bar salat ngimami niku antara lain doanya itu. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan niku mesti kula titeni. Soale saben donga niku kula niki ngamini tok niku wegah. Kadung tak amini niku pas mandi-mandine ngoten pikiran kula. Betul itu. Rasulullah seperti itu coba. Itu cermin teladan kita itu seperti itu, luar biasa. Jadi doa-doa yang diminta kepada Allah itu mesti urusan-urusan besar, urusan iman, urusan surga, urusan ahli ilmu dan lain sebagainya. Orang tahu Rasulullah, ya Allah panjenengan paringi cicilan kula ndang lunas, ora tahu. Ini kau dagangan kula panjenengan paringi laris, salah apa meneh ngurusi ngono, ora tahu. Malu Rasulullah minta kepada Allah seperti itu. Sementara doa-doa kita malah neritil sing cilik-cilik, ya Allah sandal kula pedhot. Walaupun Rasulullah pernah mengatakan mintalah kepada Allah sampai urusan sandalmu pedot jaluk orang yang betul, itu hadis itu. Tapi Rasulullah apakah memberi contoh seperti itu? Nah, ini namanya sifat haya, sifat malu kepada Allah. Kemudian Allah menciptakan sifat kufur, dan sifat kufur ini terbangun dari sifat bakhil wal jafa. Orang itu mempunyai sifat kufur karena terbangun dari sifat bakhil. Napa bakhil? Medit. Wal jafa, jafa niku wangkot. Napa wangkot niku? Keras kepala. Coba bayangkan. Jadi kufur itu terbangun dari dua hal ini. Bakhil, medit, napa boleh? Pelit, napa boleh bahasa? Petinju. Apa tinju Pak gegem ae medit tempol. Terbangun dari sifat itu. Orang yang dermawan itu karena menyadari bahwa apa yang ada pada dirinya itu bukan dari hasil usahanya, tapi dari pemberian Allah. Dia menyadari, sehingga ketika apa yang ada pada dirinya dan merasa itu dari Allah, maka digunakan di jalan Allah. Adapun orang yang kufur, wong sing medit, itu merasa apa yang ada pada dirinya karena hasil jerih payahnya. Awake dhewe nyambut gawe ngoyo-ngoyo, kok moro-moro masjid, wong-wong masjid moro nggawa proposal, gaya acara, nyambut gawe iki rekoso. Kok dijauh? Dia merasa seperti itu. Jadi apa yang ada pada dirinya karena jerih payahnya. Maka orang seperti ini disebut orang kufur. Wis gak ngakoni nek itu pemberian dari Allah. Na'udzubillah min kita. Wal jafa, dan sifat keras kepala. Sifat keras kepala, ngeyelan, metitian, ngomong metitian, wis pokoknya ngeyel nggih. Itu membangun sifat kufur. Nek diomongi ganti nyeneni, wah itu tambah angel meneh iki. Nek diomongi ganti nyeneni. Sehingga sifat kufurnya semakin besar. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, al jannatu darul asqiya wan naru darul bukhala. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang dermawan, neraka itu disediakan bagi orang-orang yang bakhil, wong sing medit. Iki ora ana critane wong medit kok mlebu swarga, ora ana critane pun. Ndak ada. Ndak ada ceritanya. Pun. Para jamaah, sedekah itu bila diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin,
Allah memberikan pahala 10 kali lipat. Bayarannya 10 kali. Wis gampangane bayaran lah. Sedekah 1000 kepada fakir miskin, Allah akan mengganti 10 kali lipat. 10.000. Panjenengan sedekah kepada saudara yang membutuhkan. Saudara yang membutuhkan. Niki siji dijoli 70 kali. 70 kali yang diganti oleh Allah kepada keluarga yang membutuhkan. Jadi kula jenengan berarti harus peduli dengan keluarga yang membutuhkan. Panjenengan sedekah kepada saudara sesama muslim yang membutuhkan. Bukan fakir miskin tapi yang membutuhkan. Ini satu diganti oleh Allah sampai dengan 100 kali. Sampai dengan 700 kali. Panjenengan sedekah kepada orang-orang yang tolabul ilmi. Satu diganti 1000 kali. Tertinggi. Nah, berarti sedekah itu ada ukuran sendiri. Ono ukurane dhewe. Panjenengan sedekah tenggene fakir miskin. Apa yang Anda beri itu belum tentu untuk sesuatu yang baik. Nggih, Bang. Tapi panjenengan sedekah untuk orang-orang yang tolabul ilmi. Orang-orang yang memperdalam ilmu agama. Maka dia berada di jalan Allah. Lipatan pahalanya lebih banyak. Terus gampangan dengan tenang. Panjenengan mesti sering krungu. Memberi makan orang yang puasa ketika berbuka, kita mendapat pahala puasanya orang itu. Betul nggak? Seperti itu. Jadi sedekah itu juga harus kita ukur. Iki nek tak sedekahi wong iku kira-kira digawe nglakoni kebagusan apa digawe nglakoni kemaksiatan. Loh ternyata harus kita ukur juga. Harus kita ukur. Ya, jadi tertinggi tetap diberikan kepada orang-orang yang di jalan agama. Ana wong ahli poso, Muharram kok nglakoni poso, tanggane jenengan umpamane, tanggane jenengan dilalah wong saleh. Ya, ditelok poso kaya panjenengan masak sore ngirimi, panjenengan berniat memberi buka orang yang berpuasa walaupun puasa sunnah. Panjenengan bar ngeteri daharan untuk berbuka puasa, mulih mampir warung soto. Gak poso, mek ngirimi wong sing poso. Wow, wis gak keluwen oleh ganjarane wong poso. Penak napa mboten? Penak, wis iki lakonono dadi gak adek poso nggih. Loh, kalau kita memberi satu orang, kita mendapat pahalanya dia tanpa mengurangi pahalanya dia. Kalau kita memberi 3 orang, mendapat luar biasa. Padahal wonge tengak-tenguk ambek ngopi karo rokokan, tapi ganjarane padha karo wong telu sing nglakoni poso. Penak napa mboten? Luar biasa. Sedekah itu luar. Panjenengan kok sedekah nenggone kiai. Aku ngomong ini kok gak terus jaluk sampean sedekah ya, awas keliru nggih. Lah digunakan untuk memperkuat agama, ngajari masyarakat tentang agama. Pahala orang seperti itu dalam hadis fadzalika yud'a adima fi malakutis sama. Orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada umat itu disebut yud'a adima, orang yang agung di kerajaan langit. Coba bayangkan, panjenengan ramelu mulang, mek yai badhe ngaos teng pundi? Nang kono. Nitih napa? Sepeda motor. Bensinnya kula tingani telas yai, niki damel bensin. Urun bensin tok wis katut sampean. Kurang penak kuwi. Padahal maca Quran bae ra iso. Begitulah. Keutamaan sedekah itu seperti itu. Masya Allah, luar biasa, betul.
Nek Muharram niku sing terkenal sedekah kepada yatim kan begitu kan. Nah, ini sudah masyhur lah, insyaallah wis panjenengan sami pirsa sedaya. Nah, itu dilakukan yauma Asyura. Apa yauma Asyura itu? 10 Muharram, karena itu puncak pertolongan Allah. Di puncaknya bulan Muharram itu ya yauma Asyura itu. Gede-gedene pitulungane Gusti Allah. Banyak para nabi, para rasul itu mendapatkan ujian, dan puncak ujian itu tanggal 1 Muharram, puncak. Adapun tanggal 10 Muharram itu puncak pertolongan Allah, gede-gedene pitulungane Gusti Allah. Nabi Adam di 200 tahun tobat nih, mboten diterima tobatnya yauma Asyura 10 Muharram. Nabi Nuh gak ketemu daratan, nang dhuwur perahu tenggelam, bumi tenggelam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, akhirnya stok makannya kehabisan. Riyadhah, tirakat mendekat kepada Allah supaya mendapatkan pertolongan. Coba ini luar biasa itu, mendapat pertolongan yauma Asyura 10 Muharram. Nabi Yunus diuntal iwak 40 dina neng jerone iwak. Coba bayangkan 40 hari neng wetenge iwak, yo gak mangan, gak ngombe, gak ngapa-ngapa, 40 dina, berat sekali. Akhirnya tirakat mendekatkan diri kepada Allah, zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sebagian riwayat menyebut Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Doanya itu sebagian riwayat. Loh, puncak pertolongan Allah dikeluarkan dari perut 10 Muharram. Jadi tanggal 9 bengi, ikan yang menelan Nabi Yunus itu wetenge mules moro-moro. Wetenge mules. Akhirnya dikeluarkan Nabi Yunus. Coba bayangkan. Luar biasa. Nabi Yusuf metu teko sumur 10 Muharram. Nabi Yakub buta diberi kesembuhan 10 Muharram. Nabi Ayub lara kaya ngono diberi sembuh 10 Muharram. Nabi Musa menang melawan Fir'aun 10 Muharram. Nabi Ibrahim diobong diparingi selamat 10 Muharram. Nabi Isa diangkat ke langit diselamatkan oleh Allah 10 Muharram. Wis kathah lah kula crita niki sampai subuh ngarep gak mari-mari iki. 10 mungkin kan disebut gede-gedene pitulungane Gusti Allah. Nah panjenengan nek kepengin oleh pitulungane Gusti Allah yang terbesar ya kudu berusaha. Ora gelem ya ora apa-apa, wong iki penawaran kan begitu nggih. Nah, itu 10 Muharram itu seperti itu. Jadi momen ini harus kita manfaatkan betul bila kita ingin mendapat pertolongan dari Allah. Dan banyak lagi itu ceritanya. Berarti ada sesuatu dengan 10 Muharram. Allah menciptakan langit bumi 10 Muharram, surga neraka 10 Muharram, lauh, kolam, kursi 10 Muharram, hujan pertama kali 10 Muharram. Luar biasa dan lain sebagainya. Sekarang kembali ke sedekah. Sedekah kepada yatim pada tanggal 10 Muharram keutamaannya luar biasa. Makanya kata orang-orang itu bersedekah pada tanggal 10 Muharram untuk yatim piatu. Allah memberikan rahmat sejumlah bilangan rambut yang diusap. Kan ngoten nggih. Makanya sedekah kepada yatim itu sambil mengusap kepala anak yatim itu. Nah, akhirnya hadis ini terlalu dipahami secara tekstual. Apa tekstual itu? Tertulis. Jadi, akan mendapatkan rahmat Allah sebanyak bilangan rambut yang diusap. Berarti ono ngadake santunan yatim, diundanglah yatime jumlahe bocah 30. Sing sedekah ning gone yatim wong 50. Wah, akhire bencah yatim diunyak-unyak sirahe. Wong 50. Lha iki nek bocah yatim 30 iki sedina 10 Muharram itu diundang 3 majelis sing sedekahan. Kene wong 50, kono wong 70, kono wong 150, mulih ngeluh kabeh gitu kan. Ndase di omah Itu pemahaman tekstual. Jadi tidak harus seperti itu.
Lah nek bocah jilbaban Pak, mosok kongon nyopot. Kan tidak begitu juga gitu. Artinya mengusap rambut itu apa sih? Memberikan perhatian yang penuh kepada Imam Syafi'i itu mengatakan begini. Seorang yatim itu bukanlah orang yang tidak mempunyai bapak atau ibu. Tetapi yatim itu adalah man la lahul ilm wal adab. Seorang anak yang tidak punya ilmu dan tidak punya etika, itu disebut yatim. Ayo, ini harus kita dobrak persepsinya. Jadi asumsi kita harus kita luruskan. Tidaklah yatim itu dikarenakan mereka tidak punya bapak atau ibu, tetapi yatim itu dikarenakan mereka tidak punya ilmu dan tidak punya akhlak. Artinya apa? Bukan berarti kok iko ono duwe mak duwe bapak tapi bodoh iku yatim. Tidak begitu maksudnya. Jadi bahasanya orang alim itu harus ditelaah dengan hati-hati. Memberi santunan kepada yatim itu orientasinya hendaknya kepada ilmu dan akhlak. Itu yang dimaksud. Jangan sekedar makanan, karena itu akan habis. Jadi santunan kepada yatim itu hendaknya orientasi ini. Tujuan akhirnya itu adalah urusan ilmu dan akhlak. Ojo mung sekedar di keimanan. Coba, ini yang harus kita pikirkan. Bocah yatim itu jenengan openi urusan mangane tok, tapi bodoh urusan agama, ora paham agama. Wah, bukan itu tujuannya. Jadi kiai-kiai saya itu nek urusan yatim wah luar biasa betul. Jadi sampai dibikinkan pondok sendiri, bukan asrama, pondok. Jadi pondok untuk yatim dicampur dengan duafa, sehingga mereka tidak merasa minder. Jadi bareng-bareng dididik keilmuan pesantren, sehingga mereka menjadi orang yang ngerti agama dan berakhlak. Ini orientasinya. Jadi panjenengan kok santunan tenggene yatim ditelok sekolahnya nanti. Oh ten mriko Pak, bayari sekolah jenengan tutup. Sak semester aku sing nutup. Itu betul. Itu yang paling benar. Jadi orientasinya kepada ilmu dan akhlak. Nek panjenengan kei sego, warep sesuk terus dibuang, kan begitu nggih? Nggih dibuang. Sesuk-esuk nang WC dibuang. Ini soleh sak manganan gitu. Ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Jadi yatim itu bukanlah orang yang anak yang tidak punya bapak atau ibu, tapi yatim itu adalah mereka yang tidak punya ilmu dan akhlak. Lah ini ya. Jadi kita jangan hanya asal mengeluarkan, maksudnya begitu nih. Tapi apa yang kita keluarkan ini bagaimana kemanfaatannya maksimal. Masa. Kalau dulu nang masjid kula sing ngaji niku Gus Idris, putrane Mbah Yai Jamal. Jadi beliau itu cerita tentang masa kecilnya. Dia itu kecil, itu hidup bersama dengan anak-anak yatim, padahal bukan yatim. Wis turu bareng, mangan bareng, dolan bareng karo anak-anak yatim. Jadi ada pesantren khusus yatim. Jadi teng mriku senengan. Mangan apa yang dimakan oleh anak yatim. Pakai baju ya sama, sampai suatu ketika jaluk sunat. Gus itu tenggane bapak. Bah kula pengin sunat. Ya wis, iki arek-arek yatim sing kepingin bareng sunat mesisan. Akhirnya 13 itu sunat bareng. Dilungguhne bareng, cara kita walimah iki, dilungguhne bareng. Sing siji anake kiai, sing 12 niku bocah yatim, diseragami padha. Wah, akhirnya kan walimatul khitan. Akhirnya wong-wong sing diundang walimah niku bingung. Saben arep nyalami takon, putrane yai sing pundi? Oh, klambine padha kabeh. Saking bingungnya akhirnya disalami kabeh. Apa maksudnya ini? Jangan membedakan.
Apa yang dimakan anak yatim hendaknya apa yang terbiasa kita makan. Apa yang dipakai mereka kalau memang kita bapak asuhnya, apa yang biasa kita guna dan lain sebagainya. Tuh, gitu. Jadi itulah antara lain. Jadi perspektifnya harus mulai kita rubah. Jadi sedekah itu jangan hanya asal kita memberi, tapi lihat setelah itu digunakan untuk apa. Kok urusan pendidikan sudah selesai bagi anak-anak yatim, didelok BPJS wis ana apa durung? Nek durung ana BPJS bayar setahun. Untuk anak yatim ini. Bukan untuk ibunya. Bukan untuk ibunya, bukan. Tapi targetnya anak yatim. Oh, jadi ini lebih pas lagi. Jadi orientasinya kepada ilmu dan akhlak. Dan kurang lebih seperti wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itaku padha wedi sira anaro ing geni neraka walau bisikin tamratin fa ilam tajiduhu fa bi kalimatin thayyibah. Takutlah kalian terhadap api neraka walaupun dengan separuh dari kurma. Fa ilam tajidu, bila kalian tidak menemukan, babi kalimatin thayyibatin, maka gunakanlah dengan kalimah thayyibah. Takutlah kalian dengan api neraka, kata Rasulullah, walaupun dengan cara sedekah sebesar separuh kurma. Kurma sigar. Duwene mek kurma wis dicakot karek separuh. Kok ana wong sing kelaparan, nah perlu sedekahkan. Berarti apa yang kita punyai walaupun kecil sedekahkan. Nek ora duwe babar pisan, ndak punya sama sekali, bersedekahlah dengan kalimah thayyibah. Hadis yang lain Rasulullah menyebut fabikulli tasbihatin, dengan setiap tasbih. Fabikulli tasbihatin shadaqah. Wabikulli takbiratin shadaqah, wabikulli tahlilatin shadaqah. Setiap tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu adalah shadaqah. Tapi nek panjenengan duwe-duwe, aku tak shadaqah nganggo kalimat thayyibah. Ah niku jenenge wong medhit. Lah ngoten lho nggih. Ah wong duwe duit kok shadaqah nganggo kalimat thayyibah. Jadi begitu. Nah, jadi tidak ada alasan sudah kita tidak bersedekah itu tidak ada alasan kok. Jadi sedekah dengan apapun itu bisa. Apa yang kita punya. Dan luar biasa. Hadis yang lain. Rasulullah menyatakan, tasaddaku ala amwatikum walau bisurbatil ma. Fa illam taqdiru fa bi ayatin minal Qur'an. Fa illam ta'lamu fad'u lahu bil maghfirah. Bersedekahlah kalian untuk orang-orang mati di antara kalian. Sedekah untuk orang mati di antara kalian. Koncone mati. Sedekah atas nama ini tertinggi pahalanya. Fa ilam takdiru, bila kalian tidak mampu, walau bisurbatil ma, walaupun dengan segelas air. Walaupun dengan segelas air, ini sedekah iki. Pahalanya saya gunakan, saya tujukan untuk teman saya ketika sekolah yang sudah meninggal. Itu tertinggi pahalanya. Tertinggi. Walaupun dengan segelas air. Fa ilam takdiru, bila kalian tidak mampu membeli segelas air, fa bi ayatin minal Qur'an, maka bersedekahlah untuk orang-orang mati di antara kalian dengan membaca ayat-ayat Quran. Maca Fatihah, Al-Ikhlas, Muawwidzatain, ayat kursi, apa yang bisa? Apa yang bisa? Fa ilam ta'lamu, bila kalian tidak mengetahui sama sekali dari ayat-ayat Quran, ora ruh babar pisan. Quran iku apa ora paham. Fad'u lahum bil maghfirah, doakanlah mereka untuk mendapatkan ampunan. Ini grade tingkatan. Jadi pahala yang tertinggi itu sedekah untuk orang mati, tertinggi.
tertinggi sudah. Paling tinggi itu. Kok gak kuasa, gak duit-duit, ngoten gampangane nggih. Maka bacakan dengan ayat-ayat Quran, diwacake Yasin, diwacake Al-Ikhlas, Muawwidatan dan lain sebagainya. Kok ora paham pisan? Ya terakhir ndonga, muga-muga sing mati di ngapura dosa. Sudah itu terakhir. Terakhir itu. Jadi tetap sedekah itu nomor satu. Nah, panjenengan kirim donga. Jadi kalau adat kita itu kan menggabungkan ini semua. Panjenengan diundang tahlilan itu loh, kan mesti disodakoi, gitu. Dijak maca ayat-ayat Quran, terakhir dijak berdoa. Kan tiga ini dikumpulkan sehingga kena semua. Makanya kan donga tahlil itu dilengkapi. Ya napa nika? Ma qara'nahu minal Qur'an. Apa yang kami baca di majelis ini. Wa ghairu dzalika minas shadaqati wa dhiyafah, dan selain dari hal itu, dari sedekah yang diberikan. Nah, niku dikirimkanlah pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Ngoten dilengkapi itu. Nah, jadi tetap sedekah itu nomor satu. Luar biasa, luar biasa. Pun para jamaah sampai sini dulu keterangan tentang keutamaan sedekah. Monggo nek wonten pertanyaan. Iya, monggo. Iya, mungkin kemungkinan. Kemungkinan kan banyak. Orang yang kok loro-loron, ya mungkin kurang sedekah. Mungkin, kemungkinan. Bagaimana kalau anak kecil atau bayi yang belum balik kok loro-loron? Loh kan nggak mungkin dia sedekah, kan nggak mungkin mau sik cilik, nggih. Anak ketika masih bayi itu diberikan oleh Allah sakit atau apapun, itu sebenarnya kan ujian bagi orang tuanya. Ujian bagi orang tuanya. Nah, anak ini hanya diliwati takdir Gusti Allah kan hanya begitu saja sebenarnya. Bukan berarti anak ini kurang sedekah, belum bisa sedekah dia. Bisa jadi itu merupakan ujian bagi orang tuanya dalam rangka mengurangi dosa atau mengangkat derajatnya atau hal ya, jadi luas sekali kemungkinannya itu. Tapi insya Allah sudah terbaca sebenarnya, amat sangat terbaca. Saya teringat begini, Nabi Yakub itu punya istri. Istri pertama itu akhlaknya jelek, istri kedua akhlaknya baik. Nah, Nabi Yakub seorang nabi, jelas super, baiknya super. Dari istri kedua menurunkan dua anak, Yusuf dan Binyamin. Dua-duanya menjadi orang besar di mata Allah. Satu jadi nabi, satu jadi pemimpin yang adil dan ulama. Binyamin itu jadi pemimpin yang adil dan ulama. Dari istri pertama menurunkan anak-anak sing nuwak-anakan. Sing nyekel Nabi Yusuf dilebokke sumur kan anak-anak dari istri pertama. Ternyata nakali anak ini mulai kecil, terus dablek. Kenapa begitu? Bapaknya seorang nabi, tetapi ibunya akhlaknya jelek. Anak itu menurun akhlaknya dari seorang ibu. Menurun akhlaknya dari seorang ibu. Ini cara wong Jawa. Carane wong Jawa niku buah jatuh tidak jauh dari jadi dan ini jalur ibu, makanya jadi ibu niku sing hati-hati. Jadi bibitnya api tapi ladangnya itu gersang.
maka bibit yang bagus tadi tidak akan menjadi bagus. Jadi contohnya seperti Nabi Yakub ini. Nah, anak ketika menurunkan akhlak dari ibunya, maka dia akan menguji ibunya, menjadi ujian bagi ibunya dan juga untuk bapak. Jadi anak kok tiba-tiba sakit atau apa, itu merupakan ujian untuk orang tua, bukan urusan sedekah kalau itu. Perspektifnya berbeda. Nah, ini kalau ngaji bab niki. Jadi kok wong tuwane niku sing tirakat ibuke, biasane anake dadi luar biasa. Kok sing tirakat bapake niki mencolot, anake nggak bakal jadi. Engko tibane nek gak putune buyute. Ini hukum kebiasaan, ora ana dalile, tapi ini belajar dari sejarah. Contohnya Nabi Yakub tadi, Nabi Nuh, sama bukan? Sama. Jadi dari istri yang tidak baik itu menurunkan anak yang tidak baik pula. Makanya kenapa begitu? Karena tarbiyatul awal, pendidikan pertama itu tetap dari seorang ibu. Jadi ketika ibu itu hamil, kalau kelingan Gus Dur ketika dalam kandungan, nek bapaknya jelas kiai, ibunya Gus Dur itu nyidam. Napa nyidam? Kepingin menghatamkan Quran 100 khataman di Ampel. Jadi nek ngatam noping 100 khataman di Ampel, bukan di rumah. Coba bayangkan. Selama hamil menghatamkan 100 khataman di Ampel, bukan di rumah. Akhirnya dadi kaya Gus Dur. Lah sementara ibu-ibu sakniki ngidame niku. Mono sing ngeplaki gundule wong. Lah ngidam kok ngeplaki gundule wong piye? Lahirnya anak ini bagaimana? Wono sing ya Allah. Jadi apa yang didengarkan oleh janin itu sesuatu yang luar biasa. Iki nyidam lho, nek gak diturutin kok anake ngiler. Wah, wis tambah ra karu-karuan. Wah, akhirnya melu senam kehamilan sing dirungokno lagu-lagu. Iki senam ibu hamil ambek lagu-lagu napa niku nggih. Wah, iku anake metu dadi penyanyi langsung. Jadi ini tarbiyatul awal, pendidikan yang awal. Ini kurang lebih seperti itu, Bapak. Jadi kita tidak bisa memastikan itu apakah karena itu, karena terlalu luas kemungkinan. Bisa jadi pula karena rezeki. Maksudnya rezeki itu begini, apa yang kita makan itu kalau dari sesuatu yang halalan thayyibah itu akan melahirkan sesuatu kebaikan pula. Bila yang kita masukkan dalam tubuh kita itu bercampur dengan sesuatu yang haram, itu akan melahirkan ya serupa apa yang dimakan, artinya kejelekan. Jadi bisa jadi faktor itu yang menentukan. Jadi banyak sekali. Bisa jadi bukan karena faktor kejelekan sama sekali. Bisa jadi begitu. Sing dipangan ya halal, wong tuwane sing lanang soleh, sing wedok sholihah. Apik kabeh. Diberi anak ternyata loro-loron. Berarti ini kemungkinannya adalah menguji orang tua supaya naik derajat. Jadi kemungkinannya banyak. Nanti kami sampaikan fungsi bala itu 3. Ada kalanya sebagai adab, ada kalanya sebagai peringatan, ada kalanya dalam rangka agar kita naik kelas. Kita harus pandai. Yang tahu kita lah itu, yang terkena itu yang tahu. Koyok ya aku ini salahku ini. Kita yang tahu, bukan orang lain. Ini saya tidak pernah bisa setuju ketika dulu rame-rame Aceh kena tsunami, orang-orang podo menjustifikasi itu gara-gara nengkono itu akeh apa jenenge ganja. Jangan mengatakan seperti itu. Adab Allah karena di sana banyak ganja. Jangan mengatakan seperti itu. Di sana juga banyak orang alim, banyak sekali. Jangan keburu kita menghukumi orang seperti itu. Seandainya itu menimpa kita bagaimana? Seandainya itu menimpa kita,
keluarga kita mati semua, yang hidup kita, perasaan kita bagaimana? Kita dikatakan itu azab Allah, perasaan kita bagaimana? Coba, jangan keburu kita menghukumi seperti itu. Jadi tsunami teko, bagi orang yang soleh itu ujian untuk naik derajat. Mati dalam keadaan syahid, kan begitu kan? Mati karena bencana. Tapi bagi orang yang tidak soleh itu azabnya Allah. Jadi podo-podo bencana tsunami, tapi fungsinya macam-macam. Bila itu menimpa orang yang soleh, maka itu akan menjadi pahala yang besar. Bila itu menimpa orang yang tidak soleh, maka itu menjadi azab dari Allah. Kalau masyarakat kita itu kan sok keburu, ono ngene langsung disikapi, gara-gara ngene modele koyo paham-paham ngono. Ngoten nggih. Sampun ngoten riyen kula suarane rada entek niki. Wis mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.